Satu persatu juru parkir liar atau akrab disapa Pak Ogah diciduk petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri di kawasan Taman Palem Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat yang sedang menggelar razia Pak Ogah. Pak Ogah panik dan berusaha kabur, namun akhirnya diamankan petugas di lokasi. Razia berlanjut ke sejumlah wilayah di kawasan Duri Kosambi dan Rawabuaya. Di sini, petugas kembali mengamankan sejumlah Pak Ogah. Meski sempat menolak saat akan diamankan, namun para Pak Ogah ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas. Razia ini lantaran laporan masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan para Pak Ogah yang dinilai sering mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengendara saat meminta uang di putaran ruas jalan. Dinas Perhubungan melakukan operasi Pak Ogah di wilayah Cengkareng khususnya yang sudah banyak aduan, banyak meresahkan masyarakat. Bahkan ada info yang malak sampai 50.000 sampai 100.000 rupiah satu kendaraan. Kepada masyarakat, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saran masukan, sudah melaporkan. Kami berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, melibatkan institusi terkait. Saat ini kami menjaring ada 5 Pak Ogah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, khususnya titik yang sangat sering diadukan, dikeluhkan. Selain mengamankan Pak Ogah, seorang lansia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS turut diamankan. Mereka digelandang ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan Berita Nasional TV. Cuman saya kasih tahu, di situ udah titik. Belakangan ini minyak goreng subsidi pemerintah Minyak Kita semakin sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 Juni 2026. Stok minyak kita menipis membuat harga jual meroket tajam. Harga minyak kita di tingkat eceran saat ini menembus angka hingga Rp22.000 per liter. Harga jual minyak kita melampaui harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Sebagian besar pedagang mengaku sudah 3 bulan kesulitan memperoleh pasokan minyak kita. Jika tersedia, maka harganya melambung tinggi. Akibatnya sejumlah konsumen beralih menjual minyak goreng kemasan dengan merek lain meski berbayar lebih mahal. Agen-agen gitu, suka ngejual. Harganya lebih, Pak. Dia sekitaran 19 ribuan. Dapatnya. Jualnya berapa, Pak? Jualnya Di pasaran sendiri jual berapa? sekitar 21-an. 21. Kalau dari head pemerintah berapa, Pak, itu harga minyak kita itu? Itu nih, 15.700. Ini di pasaran gimana, Pak? Banyak yang nyari juga ini. Sekarang ya relatif langka juga. Udah barangnya udah harganya nggak sesuai, barangnya juga langka. Itu langka itu semenjak kapan, Pak? Udah lama ya udah. Memang kalau dari pembeli itu banyak yang minat sama minyak kita. Mungkin karena sugesti itu minyak yang dulunya sering dipakai sekarang jadi langka gitu kan. Jadi pembeli memang pengennya minyak kita. Cuman ya gitu, dikarenakan minyak kita sekarang lagi langka, beralih ke yang lain. Warga dan pedagang berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan pasokan dan harga di pasaran. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan pengeluaran kebutuhan pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut, selisih harga LPG dan minyak goreng di koperasi dapat memberikan penghematan yang signifikan bagi keluarga Indonesia. Menurut Kodari, harga LPG 3 kg di koperasi berkisar Rp16.000 per tabung, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp20.000. Sementara itu, harga minyak kita di koperasi dipatok sekitar Rp15.700 per liter, di bawah harga pasaran yang berada di kisaran Rp21.000. Dengan acuan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mencatat sekitar 74 juta keluarga di Indonesia pada 2025, potensi penghematan dinilai sangat besar. Perhitungan pemerintah menunjukkan penghematan dari pembelian LPG dapat mencapai lebih dari Rp14 triliun per tahun, sedangkan dari minyak goreng mencapai hampir Rp19 triliun.
Secara keseluruhan, masyarakat diperkirakan dapat menghemat hingga 33 triliun rupiah dalam setahun melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pemerintah pun menargetkan pembangunan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia setelah sebelumnya meresmikan 1.061 unit sebagai tahap awal pelaksanaan program tersebut. Dengan mempertimbangkan rata-rata konsumsi per rumah tangga, kemudian jumlah keluarga di Indonesia, serta selisih harga yang ditawarkan oleh KDKMP, maka dalam 1 tahun sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar 33 triliun rupiah. Saya juga Pak Regi. Dengan perincian Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kali 12 bulan. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan dan tidak dihentikan. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyusul isu penghentian program di sejumlah daerah. Usai konferensi pers di Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026, Kodari menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan dan tata kelola program MBG. Menurut Kodari, moratorium hanya berlaku untuk SPPG yang masih berada pada tahap persiapan pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis kepada para penerima manfaat tetap berlangsung sesuai rencana. Yang belum memang kemarin setahu saya ada soal pengiriman anggaran ya, pengiriman anggaran top up ya istilahnya teknisnya. Jadi memang harus dibedakan antara penghentian pembangunan atau penghentian persiapan pembangunan SPPG dengan pelaksanaan MBG-nya sendiri. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Kodari juga menjelaskan bahwa kabar mengenai berhentinya operasional sejumlah SPPG tidak berarti program MBG dihentikan. Ia menyebut terdapat koinsidensi antara moratorium pembangunan SPPG baru dengan proses penyesuaian dan distribusi anggaran untuk mendukung operasional program di lapangan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sekaligus pembukaan Munas HIPMI ke-18. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci utama untuk mendorong Indonesia meloncat menjadi kekuatan ekonomi dunia. Penegasan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam arahannya, Presiden mengajak generasi muda pelaku usaha untuk mengambil peran besar dalam transformasi ekonomi nasional. Presiden menyatakan Indonesia memiliki fondasi kuat dan sedang bekerja keras menuju swasembada energi yang diperkirakan dapat tercapai dalam 3 tahun mendatang. Dan yang paling penting, kita akan melakukan industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Setelah memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan memfokuskan langkah pada percepatan industrialisasi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis. Menurut Presiden, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan harus mengolah kekayaan alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Prabowo menilai kebijakan hilirisasi membuka peluang besar bagi pengusaha muda untuk menjadi pelaku utama pembangunan industri nasional. Karena itu, kader HIPMI dan generasi muda didorong untuk memanfaatkan besarnya pasar domestik serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Penegasan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung, Rabu 10 Juni 2026. Menurut Presiden, Indonesia beruntung memiliki warisan politik luar negeri non-blok dari para pendiri bangsa. Kebijakan ini dinilai tetap relevan untuk menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan dan ketidakpastian hubungan antar negara. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memilih menjalin hubungan baik dengan seluruh negara dan tidak berpihak pada kekuatan tertentu. Sikap ini sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip bebas aktif serta mendukung terwujudnya perdamaian dunia. Nusantara kita sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kepala negara menilai posisi Indonesia yang aktif di berbagai forum internasional menjadikan perannya semakin diperhitungkan di tingkat global. Karena itu, pemerintah akan terus memelihara hubungan baik dengan seluruh negara demi memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas kawasan maupun dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemakmuran rakyat Indonesia akan terwujud apabila kekayaan alam nasional dikelola sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Menurut Presiden, Indonesia sejak dahulu menjadi incaran bangsa-bangsa lain karena kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas, efektif, dan berporos pada kepentingan rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita. Kepala negara juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara. Langkah ini dinilai penting agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi modal pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara makmur apabila mampu mengelola potensi nasional secara tepat. Untuk mencapai tujuan ini, Presiden menegaskan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kerjasama, dan menumbuhkan semangat gotong royong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Hasil survei nasional terbaru yang dirilis Adidaya Institute menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada kategori kuat. Survei dilakukan sepanjang Mei 2026 mencatat mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 68,2% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 27,1% responden menyatakan belum puas terhadap berbagai aspek pelaksanaan kebijakan. Data ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan resiko geopolitik internasional. Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadli menilai angka kepuasan tersebut menjadi indikator penting bahwa pemerintah masih memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.
Menurutnya capaian itu terbilang baik mengingat kondisi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Survei juga memotret persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebanyak 68,8% responden menyatakan percaya pemerintah bekerja secara serius dan optimal dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor. 68,8% mengatakan sudah cukup baik dan optimal dalam memberantas korupsi, dan hanya 23,9% yang mengatakan tidak. Penegakan hukum. Apakah Ibu Bapak setuju bahwa penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo secara umum sudah cukup adil? Ada 62,5% mengatakan penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo itu sudah cukup adil. Dan hanya 29,3% yang mengatakan tidak dan 8,2% undecided. Sementara itu 62,5% responden menilai proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih. Ahmad Fadli menyebut tingkat kepercayaan tersebut tidak lepas dari langkah tegas pemerintah dalam menangani dugaan penyimpangan, termasuk terhadap pejabat negara yang terlibat kasus hukum yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menyampaikan optimismenya terhadap penguatan nilai tukar rupiah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Menurut Dasko, menguatnya rupiah dan meningkatnya kinerja pasar saham merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Dasko mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus yang akan dijalankan dalam pekan ini dan pekan depan untuk menjaga momentum penguatan ekonomi nasional. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Atas dasar keyakinan tersebut, Dasko mengimbau masyarakat yang saat ini menyimpan dolar dengan harapan memperoleh keuntungan dari pergerakan kurs untuk mempertimbangkan melepas aset falasnya. Menurutnya, penguatan rupiah yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat berpotensi mengurangi keuntungan bagi mereka yang masih menahan dolar. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menyampaikan penurunan harga saham yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir justru menjadi peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi saham pada emiten-emiten yang memiliki kinerja dan fundamental yang kuat. Dasko menyebut langkah pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan sejumlah perusahaan juga menunjukkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan tersebut. Menurutnya, kondisi pasar saat harga saham mengalami koreksi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk menambah kepemilikan saham pada perusahaan yang dinilai memiliki prospek baik. Karena itu, langkah pembelian saham saat harga turun dinilai menjadi strategi yang wajar dan banyak dilakukan investor maupun lembaga keuangan. Ya sebenarnya kan BUMN dan swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat. Nah sehingga kemarin dalam keadaan pasar harga sedang turun, ya tentunya kemudian misalnya BUMN atau Himbara itu kemudian buyback kembali, ataupun kemudian lembaga-lembaga yang melakukan investasi maupun pasar tentunya melihat bahwa sangat strategis kemudian ketika membeli kembali atau melakukan transaksi pembelian pada saat keadaan pasar seperti kemarin. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Saya pikir kalau
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan untuk menggratiskan sejumlah fasilitas publik bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta. Kebijakan ini disampaikan saat meninjau lokasi percontohan pilah dan olah sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun fasilitas yang digratiskan meliputi transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Selain itu, warga juga dapat masuk secara gratis ke Taman Impian Jaya Ancol, museum milik Pemprov DKI Jakarta, Monas, Taman Marga Satwa Ragunan, serta sarana olahraga milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka yang pertama, kado untuk warga RW 07 dan tentunya warga seluruh Jakarta yang ber-KTP Jakarta. Yang pertama, kami akan memberikan gratis untuk transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Termasuk kemudian masuk ke kawasan Ancol, masuk museum-museum yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, masuk Monas, termasuk kalau mau naik dan melihat secara keseluruhan, masuk Taman Marga Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan, dan masuk sarana prasarana olahraga yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini berlaku pada hari Senin tanggal 22 Juni, itu tepat ulang tahun Jakarta ke-499. Layanan gratis ini berlaku pada hari Senin 22 Juni 2026, tepat pada hari ulang tahun Jakarta. Khusus pada Sabtu 27 Juni mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengadakan konser musik yang melibatkan musisi dari berbagai daerah di Indonesia. Pramono Anung berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pimpinan stasiun TV TVRI mendatangi Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu siang. Kedatangan mereka untuk meminta izin kepada Kapolri untuk mengadakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia yang akan dimulai pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Dengan adanya kegiatan nobar ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan melibatkan UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Siaran pertandingan Piala Dunia merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk menghadirkan hiburan bagi seluruh masyarakat secara gratis. Terkait dengan beberapa hal agenda, yang pertama adalah tentunya berkenaan dengan penyiaran Piala Dunia yang insya Allah akan mulai diselenggarakan mulai lusa dini hari atau tepatnya sebetulnya besok malam sudah mulai persiapan. Tentunya Piala Dunia yang penyiarannya diselenggarakan oleh TVRI adalah merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk memberikan sajian hiburan untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, disiarkan secara gratis, dan untuk juga kemudian selain hiburan adalah dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui UMKM yang terlibat dari beragam kegiatan, salah satunya adalah nonton bareng. Polri pun menyambut baik kegiatan tersebut dan akan memberikan dukungan penuh kegiatan nobar serta membantu terkait perizinan, pengamanan, serta menjaga ketertiban selama acara nobar berlangsung. Dengan adanya kolaborasi ini akan menjadi momentum positif jelang peringatan Hari Bayangkara. Atas dilantiknya menjadi Direktur Utama LPP TVRI, yang kedua kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerjasama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah. TVRI yang menjadi pemegang hak siar resmi FIFA World Cup 2026 akan menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan yang diikuti oleh 48 negara dengan total 104 pertandingan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras melalui platform Truth Social pada Rabu 10 Juni 2026 waktu setempat. Trump menyebut Iran terlalu lama bernegosiasi dinilai menguntungkan pihaknya sehingga kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim Trump sehari sebelumnya yang menyebut pembicaraan mengakhiri konflik berada pada tahap akhir dan berpeluang selesai dalam 2 hingga 3 hari. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Iran pada Selasa 9 Juni 2026, menyusul insiden jatuhnya helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Washington menuding Iran bertanggung jawab atas insiden ini. Komando Pusat Amerika Serikat Asocento menyatakan serangan dilakukan merupakan respon proporsional terhadap agresi Iran. Trump mengaku menerima laporan bahwa helikopter Apache Amerika Serikat ditembak jatuh meski kedua awak pesawat dilaporkan selamat tanpa cedera. Sementara itu, dampak dari konflik dirasakan warga sipil Iran. Serangan udara menghantam 2 waduk di wilayah Sirik merusak fasilitas penyedia air bersih bagi sekitar 20.000 penduduk. Otoritas setempat menyebut warga kini kesulitan memperoleh air minum aman saat suhu ekstrim mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Televisi pemerintah Iran menayangkan video terbaru berisi kapal dan tanker minyak di Selat Hormuz, jalur strategis energi dunia, pada Rabu 10 Juni 2026. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyebut pelayaran di wilayah ini tetap berlangsung sesuai aturan yang berlaku meski situasi kawasan terus memanas. Pada Senin 9 Juni 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimistis bisa mencapai kesepakatan dengan Iran dalam 2 hingga 3 hari. 2 hari kemudian, pernyataan berbeda dilontarkan Trump. Ia menilai Iran terlalu lama bernegosiasi. Meski begitu, Trump menegaskan blokade akan tetap berjalan sampai tercapainya kesepakatan final. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan memungut biaya transit di Selat Hormuz, tapi tetap berhak mengenakan biaya layanan navigasi dan bantuan kemanusiaan. Ketegangan regional meningkat setelah Israel dan Iran kembali saling melancarkan serangan, meski sebelumnya sempat tercapai gencatan senjata sejak 8 April 2026. Windward mencatat hampir 40 perjalanan tanpa pelacakan terjadi antara 1 Maret hingga 7 Mei, tidak lama setelah pecah konflik di kawasan pada Sabtu 28 Februari 2026. Data dari Lloyd's List menunjukkan sekitar 40 kapal non-Iran sebelumnya terjebak berhasil keluar dari Teluk Persia dalam 3 pekan hingga 3 Juni. Sejak Maret, total kapal berhasil keluar mencapai 142 unit. Sementara itu, perusahaan intelijen maritim Kepler mencatat jumlah lebih tinggi. Sejak gencatan senjata diumumkan hingga awal Juni, sebanyak 264 kapal dilaporkan keluar dari Teluk Persia, termasuk 22 kapal berbendera Iran. Selain kapal yang keluar, sejumlah kapal tanker kosong milik Iran juga dilaporkan berhasil memasuki perairan Iran, meski armada laut Amerika Serikat melakukan patroli di Teluk Oman, menegakkan blokade terhadap ekspor minyak Iran. Selat Hormuz menjadi pusat perhatian sejak Iran memperketat kontrol terhadap jalur yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia seperti sepertiga pasokan pupuk global. Analis internasional Crisis Group Christopher Newton menilai jalur ini pada dasarnya tidak pernah benar-benar ditutup sepenuhnya selama konflik berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajak rakyat Lebanon untuk bergabung dengan Israel menghadapi kelompok Hizbullah. Dalam pesan video yang dirilis, ditunjukkan langsung kepada masyarakat Lebanon pada Rabu 10 Juni 2026. Waktu setempat, Netanyahu menegaskan Israel tidak memerangi rakyat Lebanon, melainkan Hizbullah yang menyeret Lebanon ke dalam konflik berkepanjangan. Netanyahu menuduh Hizbullah bertindak atas kepentingan Iran dan menggunakan wilayah Lebanon untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Netanyahu menyatakan Israel akan terus melanjutkan operasi militer terhadap kelompok tersebut dan berjanji memburu para anggotanya dimanapun berada. Ia juga menyerukan agar rakyat Lebanon tidak membiarkan masa depan negaranya ditentukan oleh kelompok yang disebut sebagai kekuatan ekstremis. Netanyahu mengajak Lebanon membangun hubungan damai dengan Israel demi menciptakan keamanan dan kemakmuran di kawasan. Pernyataan ini muncul saat meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengkritik Iran karena dianggap menjadikan Lebanon sebagai alat dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Israel Isaac Herzog juga menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Lebanon untuk melawan pengaruh Iran serta Hizbullah. Di saat yang sama, upaya diplomasi konflik Iran dan Israel masih terus berlangsung meski Netanyahu menegaskan konflik melibatkan Hizbullah dan Iran belum berakhir.
Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, mengkritik keras kendala visa dialami delegasi negaranya menjelang Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers di Teheran, ia menyebut penolakan visa terhadap sejumlah pejabat dan staf tim sebagai tindakan tidak profesional. Donyamali menyatakan sebagian besar hambatan dihadapi berhasil diatasi dan optimistis persoalan visa akan segera terselesaikan. Ia juga memperingatkan bahwa tim nasional Iran akan menghentikan pertandingan apabila ditemukan bendera, simbol, atau slogan yang dianggap menyinggung. Menurutnya, tanggung jawab untuk mencegah hal ini berada di tangan penyelenggara turnamen. Selain itu, Iran menuntut jaminan fasilitas dan pelayanan terbaik selama keikutsertaannya di Piala Dunia. Donyamali menegaskan, Amerika Serikat harus memastikan kondisi yang layak bagi tim nasional Iran. Saat ini, skuad Iran berada di kota Tijuana, Meksiko, dan menjadikannya sebagai markas selama turnamen berlangsung. Langkah ini diambil karena keterbatasan visa membuat tim tidak bisa menetap di Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Musyawarah Nasional atau Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di Bandar Lampung, Rabu 10 Juni 2026. Kehadiran Presiden menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pengusaha muda dalam memperkuat perekonomian nasional dan mendorong terciptanya wirausaha yang berdaya saing. Setibanya di lokasi acara, Presiden disambut antusias ribuan peserta Munas dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars HIPMI, serta doa bersama yang menandai dimulainya forum tertinggi organisasi pengusaha muda tersebut. Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buhari menyebut Munas ke-18 menjadi momentum penting untuk merumuskan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus menjadi pedoman bagi generasi pengusaha muda Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa HIPMI memiliki peran penting bagi masa depan Indonesia. Presiden menilai nasionalisme menjadi faktor utama pendorong kemajuan bangsa. Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting, dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme. Sebetulnya tidak ada. Pembukaan Munas ke-18 HIPMI yang mengusung tema Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung dan pernyataan resmi pembukaan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar gembira bagi warga ibu kota yang ingin merayakan HUT Kota Jakarta.
Pemprov Jakarta akan membebaskan biaya tarif transportasi umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, serta tiket masuk ke berbagai tempat wisata unggulan pada akhir pekan 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan transportasi umum. Jakarta ini kan sekarang untuk urusan secara menyeluruh karena hampir setiap hari kita rapatkan, kita dalami, maka orang yang kemudian kalau menggunakan fasilitas publik secara terus-menerus pasti akan mendapat manfaat yang banyak. Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada. Sejalan dengan hal itu, Pemprov DKI juga terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum di tengah beragam pilihan moda transportasi umum, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga Mikrotrans Jaklingko dari Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau RW percontohan pemilahan olah sampah di RW 07, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis pagi. Bagi Pramono, hal ini telah sesuai dengan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Dalam kesempatan ini juga, Pramono turut meninjau budidaya maggot dan ikan, serta rumah hijau yang berguna sebagai sarana edukasi bagi anak-anak untuk mempelajari penerapan pupuk kompos pada tanaman. Pramono Anung pun menyampaikan bahwa ke depan Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan hal serupa seluas 40 hektar di bilangan Ciangir, Banten. Dengan harapan, hal demikian dapat membuat penanganan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Terutama tentunya warga RW 07 yang sudah melakukan aktivitas kegiatan pemilahan sampah dan praktek di lapangannya yang saya lihat sudah berjalan dengan baik. Bahkan saya secara jujur, secara detail ada yang selama ini saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu di tempat ini yang namanya pupa. Jadi pemilahan ataupun siklus dari maggot ketika kecil, maggot membesar, maggot bertelur, menjadi pupa dan sebagainya. Terus terang secara detail saya tadi melihat sendiri. Dan pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan tentunya dalam skala yang besar di Ciangir, Banten. Luas areanya berapa Pak? 40 hektar. Dan itulah yang kemudian mudah-mudahan akan bisa dalam penanganan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, karena di tempat ini tadi saya melihat masyarakatnya betul-betul sudah bisa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang wanita muda usai keluar dari sebuah rumah kos di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan santainya pelaku wanita membawa kabur sepeda motor berwarna merah milik korbannya dari lokasi. 3 pekan buruan akhirnya keberadaan pelaku dapat diidentifikasi tim Pusar Polsek Kalideres. Kev pun tak bisa berbuat banyak lagi usai ditangkap petugas di lokasi persembunyiannya di kawasan Jalan 1 Maret, Pegadungan, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihoto mengatakan pelaku yang beraksi dengan kedua rekannya pria tersebut
Sebelumnya memiliki modus mengajak korbannya ke rumah kos yang dihuni pelaku GF usai keduanya baru berkenalan di sosial media. Setelah korbannya tergoda untuk ikut ke rumah kos, pelaku kemudian menghubungi kedua rekan prianya untuk segera datang. Agar korbannya mau menyerahkan kunci sepeda motornya, kedua rekan pelaku melakukan penganiayaan. Tak hanya merampas kunci sepeda motor, para pelaku juga menggasak ponsel korban. Usai berhasil, pelaku wanita berinisial GF lalu diminta rekannya lain untuk membawa kabur sepeda motor korban agar tak menaruh curiga penjaga maupun penghuni rumah kos lain. Kronologisnya bertemu dengan seorang wanita yang dimana wanita ini berinisial GF dan wanita ini mengajak ke sebuah kosan di Puri Garden, dan di dalam kosan tersebut si wanita ini kemudian menghubungi rekannya, ada 2 orang yang dimana rekan-rekannya ini berinisial F dan GC, dan kemudian rekannya ini pada saat bertemu dengan korban di dalam kamar kos tersebut, mereka melakukan penganiayaan terhadap si korban dan kunci dari motor serta handphone diambil oleh si pelaku ini. Selain mengamankan pelaku wanita tersebut, polisi juga turut menyita pakaian yang dikenakan saat beraksi dan ponsel korban. Sementara 2 rekan pria pelaku yang sudah dikantongi identitasnya sepeda motor milik korban masih dalam pengejaran petugas. Kini pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.